Aku tampung dan kuberi pekerjaan seorang wanita cantik. Tak disangka ia justru tega diam-diam menikah dengan suamiku sendiri. Ternyata, namaku Erlina. Aku ibu rumah tangga biasa, hidup nyaman bersama suamiku, Farhan, pemilik toko material bangunan yang cukup sukses di kota kecil kami, dan putra kami, Dika, yang berusia 8 tahun. Hidupku bisa dibilang sederhana tapi tentram. Setiap pagi aku sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluargaku, membereskan rumah, hingga memastikan semua berjalan sesuai ritme yang sudah kujalani selama bertahun-tahun. Tapi belakangan, entah kenapa, tubuhku mudah sekali lelah. Pekerjaan rumah yang dulunya terasa ringan, kini seperti menggandakan bebannya. Han, aku kepikiran cari pembantu, kataku suatu malam saat kami duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil minum teh. Farhan melirikku sambil mengangguk pelan. Kalau kamu capek, ya cari saja. Selama dia bantu kamu, nggak apa-apa. Dan begitulah, beberapa hari kemudian, muncullah Irma. Dia datang tanpa janji. Hanya berdiri di depan pagar dengan tas lusuh di tangan. Aku melihatnya dari jendela ruang tamu, gadis muda, kurus, rambutnya kusut dan wajahnya pucat kelelahan. Sesuatu dalam diriku langsung terusik. Bu, saya cari kerja. Saya bisa bersih-bersih. Saya nggak punya siapa-siapa, ucapnya dengan suara pelan tapi tulus. Tangannya menggenggam tasnya erat, seperti memegang satu-satunya hal berharga yang dimilikinya. Aku memandangnya beberapa saat, lalu membukakan pagar. Masuk, Dek. Kamu udah makan? Dia menggeleng pelan. Aku menyuruhnya duduk di dapur sementara aku menyiapkan sepiring nasi goreng dan segelas teh hangat. Saat dia makan, aku perhatikan cara makannya. Pelan, seolah takut makan terlalu banyak, seolah tak terbiasa disuguhi makanan enak. Namanya Irma. Usianya baru 18 tahun. Ia kabur dari rumah bibinya di desa karena sering dipukul dan diusir. Ia tidur beberapa malam di terminal sebelum nekat mengetuk pagar rumahku. Aku iba. Sangat iba. Kalau kamu memang mau kerja di sini, ya udah. Kamu bantu-bantu bersih rumah aja. Nggak usah yang berat-berat dulu, kataku. Matanya langsung berkaca-kaca. Makasih, Bu. Saya janji bakal kerja rajin. Hari-hari berikutnya, Irma mulai terbiasa dengan ritme rumah kami. Ia memang tidak cekatan, tapi ia penurut dan rajin. Aku yang awalnya masih sering membantunya menyapu atau mencuci piring, kini mulai mempercayakan semuanya padanya. Bahkan kadang, aku yang membawakannya sarapan ke kamarnya. Nih, Irma, sarapan dulu, jangan kerja terus, ucapku sambil menyerahkan roti dan susu. Irma menerimanya dengan malu-malu. Makasih, Bu, Ibu baik banget. Aku hanya tersenyum. Farhan tidak banyak berkomentar soal Irma. Baginya, selama aku merasa terbantu dan tidak mengeluh, semua baik-baik saja. Tapi entah kenapa, sejak Irma tinggal, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Suatu malam, aku mendengar suara dari dapur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Kupikir tikus atau kucing menyelinap, tapi saat aku ke dapur, kudapati Irma sedang mencuci piring sambil menahan tangis. Irma? Tanyaku pelan. Dia tersentak, lalu buru-buru mengusap air matanya. Maaf, Bu, saya cuma kepikiran aja. Aku menatapnya. Ada luka di matanya. Luka yang dalam, bukan sekadar capek fisik. Kalau kamu mau cerita, aku di sini, Irma. Nggak usah dipendam. Dia terdiam lama, lalu pelan-pelan berkata, saya malu, Bu.
Tapi saya udah nggak punya siapa-siapa. Bapak saya meninggal waktu saya kecil. Ibu nikah lagi, terus ninggalin saya di rumah bibinya. Saya dipukul kalau salah. Dibilang beban. Aku menghela napas panjang. Kusentuh bahunya pelan. Kamu aman di sini. Anggap aja rumah sendiri. Waktu berlalu. Dika mulai dekat dengan Irma. Kadang mereka main bareng di teras, atau Irma membacakan dongeng untuknya saat aku terlalu lelah. Bahkan Farhan pun beberapa kali terlihat memuji hasil kerja Irma. Lumayan juga dia. Rumah jadi lebih rapi sekarang, katanya suatu malam. Aku mengangguk. Meski di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Entah kenapa, tatapan Irma kadang terlalu lama jika berbicara dengan Farhan. Dan Farhan kadang menyebut nama Irma terlalu sering, bahkan untuk hal-hal sepele. Irma masakin sambal terasi enak tadi siang, katanya tiba-tiba saat makan malam. Aku hanya tersenyum. Iya, aku juga bilang gitu ke dia. Tapi rasa tidak nyaman itu tumbuh. Kecil, namun mengganggu. Hingga suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat turun ke bawah, aku mendengar suara pelan dari dapur. Suara tertawa. Suara Farhan dan Irma. Aku berdiri di ujung tangga. Menahan napas. Lalu melangkah perlahan. Tawa mereka pelan, tapi terasa terlalu akrab. Irma berdiri dekat sekali dengan Farhan. Terlalu dekat untuk ukuran majikan dan pembantu. Farhan tertawa kecil sambil menggoda sesuatu yang tak kudengar jelas, dan Irma menunduk malu-malu. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai mengerti. Aku tidak membayangkan yang buruk. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar rasa iba atau kedekatan biasa. Hari-hari bersama Irma terasa lebih ringan. Ia bekerja dengan rajin dan nyaris tanpa celah. Pakaian dilipat rapi, lantai selalu bersih mengilap, dan suara mesin cuci selalu terdengar sebelum aku sempat mengingatkan. Irma, kamu udah cuci semua baju? Tanyaku suatu pagi sambil menyeduh kopi. Iya, Bu. Baju Bapak juga udah saya setrika. Yang warna biru saya lipat di lemari atas. Jawabnya cepat, tanpa menoleh karena masih sibuk menyapu. Aku hanya tersenyum kecil. Anak itu memang tanggap. Terlalu tanggap, mungkin. Dika, anak kami, mulai lengket dengannya. Kadang ia lebih memilih duduk di dapur bersama Irma daripada menonton kartun bersamaku. Irma bisa gambar dinosaurus. Lebih keren dari gambar mama, celetuknya suatu sore. Aku terkekeh. Wah, mama kalah nih. Irma yang sedang mengupas wortel di meja makan tersipu malu. Enggak, Bu, saya asal coret aja. Aku menatap wajah polosnya. Wajah yang dulu begitu kaku dan takut, kini mulai sering tersenyum. Gesturnya lebih rileks, bicaranya lebih tenang. Irma mulai terlihat nyaman, terlalu nyaman, mungkin. Kadang dia menyetel musik pelan dari dapur saat sedang membersihkan peralatan masak. Kadang aku melihatnya bersenandung lirih sambil mengepel lantai. Dan yang lebih membuatku diam-diam mengernyit, kadang ia memakai lip balm tipis dan bedak, padahal dulu tak pernah peduli pada wajahnya. Aku mencoba menepis pikiranku. Mungkin dia cuma ingin merasa lebih percaya diri. Namun ada hal-hal kecil lain yang mulai terasa mengusik. Pernah suatu pagi, aku masuk ruang tamu dan melihat Farhan duduk sambil mengikat tali sepatu. Sementara Irma berdiri agak dekat, membawa sebotol parfum. Ini parfum yang Bapak cari kemarin? Saya nemu di laci dapur, katanya. Oh iya, ini dia. Makasih ya, Irma. Kamu jeli banget, jawab Farhan sambil tersenyum lebar. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan itu.
Tak ada yang aneh secara eksplisit. Tapi, kenapa rasanya seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat? Aku melangkah masuk, membuat keduanya menoleh cepat. Pagi, Ma, sapa Farhan santai. Irma buru-buru mundur. Saya lanjut ke dapur ya, Bu. Aku hanya mengangguk sambil duduk. Tidak mengatakan apa-apa, tapi dadaku terasa penuh. Siangnya, saat aku di dapur, aku melihat Irma sedang mengaduk sayur asem sambil sesekali mencicipi. Aku mendekat, lalu iseng bertanya, "Kamu senang kerja di sini, Irma?" Dia tersenyum sambil mengangguk. "Senang, Bu. Di sini saya merasa kayak punya rumah." "Baguslah. Kamu udah kayak keluarga sendiri di sini." Dia menunduk. "Ibu terlalu baik." Aku tak membalas. Tapi di hatiku, sesuatu mulai bergerak. Entah apa. Mungkin kecemasan, mungkin insting. Atau mungkin hanya rasa lelah seorang istri yang tiba-tiba merasa rumahnya terlalu tenang. Malamnya, aku cerita pada Farhan sambil menyapu halaman belakang. "Han, kamu ngerasa Irma mulai terlalu santai nggak sih di rumah ini?" Farhan mengangkat bahu. "Santai gimana maksudmu?" "Ya, dia sekarang pakai bedak, pakai lip balm. Suka nyetel musik sendiri. Aku sih nggak masalah, tapi dia itu pembantu, bukan?" Farhan tertawa kecil. "Lina, dia masih muda. Wajarlah kalau mulai ngerawat diri. Toh dia nggak ganggu siapa-siapa. Tapi dia kerja di rumah kita. Harus tahu batas," ujarku, mulai kesal. Farhan menoleh. "Kamu terlalu sensitif, sayang. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Irma bantu kamu, sayang anak kita, sopan juga. Mau apa lagi?" Aku diam. Dan malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Tidak karena takut, tapi karena merasa ada sesuatu yang sedang berubah. Bukan pada Irma saja, tapi pada rumah ini. Pada ritmenya. Pada keheningannya yang seolah menyembunyikan sesuatu dulu. Farhan jarang sekali pulang sebelum maghrib. Sebagai pemilik toko material, waktunya habis di lapangan, mengawasi stok, bertemu tukang, mengecek truk pengiriman. Aku bahkan sudah terbiasa makan malam tanpa kehadirannya. Tapi belakangan, semuanya berubah. Farhan jadi sering pulang lebih awal. Kadang jam 4, kadang malah sudah ada di rumah jam 3 sore. Awalnya kupikir tokonya sedang sepi. Tumben banget. "Han, kok cepet banget pulangnya?" tanyaku heran suatu sore, ketika mendengar suara motornya berhenti di garasi. Farhan masuk ruang tamu dengan kaos abu-abu yang lengannya dilipat, senyum lebar di wajahnya. "Lagi nggak ada pengiriman. Jadi ya udahan aja. Lumayan, bisa istirahat," jawabnya sambil menjatuhkan tubuh ke sofa. Aku menatapnya. "Mau kubikinkan teh?" "Nggak usah. Irma udah tadi bikinin. Ada kue juga, katanya bikin sendiri." Aku terdiam sejenak. "Kue? Yang tadi sore itu loh. Kue coklat. Enak banget. Nggak nyangka aja dia bisa bikin beginian," katanya sambil nyomot sisa potongan kecil di meja. Aku duduk di sebelahnya, ikut mencicipi. Lembut, manis, aroma coklatnya kuat. Enak juga," gumamku. Farhan tersenyum kecil. "Masakan Irma enak juga ya, beda dari buatan kamu." Aku tertawa, terpaksa. "Heh, jangan bandingin dong. Aku kan bukan tukang masak." "Tapi serius, masakan dia tuh gimana ya? Kayak masakan warteg tapi lebih niat." Aku pura-pura tertawa lagi, tapi dalam hati ada sesuatu yang menggelitik. Bukan soal masakannya,
Tapi caranya mengatakannya santai, tanpa beban. Seolah Irma bukan pembantu, tapi seseorang yang punya tempat. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terus terjadi. Farhan pulang lebih cepat. Duduk santai di ruang tamu sambil menyeruput teh buatan Irma. Kadang ikut nimbrung saat Irma dan Dika bermain ular tangga. Aku hanya bisa menatap dari balik jendela dapur, tangan sibuk mencuci piring, tapi telingaku menangkap tawa-tawa kecil yang entah kenapa terdengar asing di telingaku. Suatu malam, saat kami sedang bersiap tidur, aku mencoba mengangkatnya pelan. "Han, kamu lagi stres ya di toko? Kok sering banget pulang cepet sekarang?" Farhan menguap. "Enggak, aku cuma lagi pengen lebih banyak waktu di rumah aja." "Tumben." Dia menoleh padaku. "Kenapa? Nggak boleh?" Aku menggeleng. "Boleh aja, cuma ya, biasanya kamu ogah banget ninggalin toko sebelum jam 6. Farhan tertawa kecil. "Makanya kamu harus seneng. Aku pulang cepat bisa nemenin kamu." Aku memaksakan senyum. "Iya, nemenin aku." Tapi kenyataannya, dia lebih sering berada di ruang tengah, bersama Irma dan Dika. Aku, di dapur, di kamar, sendirian. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Puncaknya terjadi saat hari Minggu sore. Kami sedang duduk di meja makan, bertiga. Dika sudah lebih dulu tidur siang. Irma menyajikan gulai ayam buatannya, lengkap dengan sambal dan kerupuk. Farhan menyendok kuah, meniup pelan, lalu menyeruput. "Wah, ini sih luar biasa, Irma. Jujur ya, ini lebih enak dari gulai buatan Mama waktu Lebaran kemarin." Aku membeku. Irma tersenyum malu. "Maaf, Pak, saya asal-asal aja masaknya." Farhan tertawa. "Asal-asal tapi enak gini, luar biasa." Aku meneguk air putih. "Han, kamu beneran ngomong gitu?" "Lah, iya, memangnya salah." Aku menatap Irma sekilas. Dia menunduk, pura-pura sibuk merapikan piring-piring kotor. Tapi aku tahu dia mendengar semuanya. Dan aku tahu, senyum itu tidak lagi sekadar malu, tapi menang. Malam itu, setelah Irma masuk kamar, aku duduk di ruang tamu sendirian. Suasana sunyi. Lampu gantung bergoyang pelan. Mataku menatap gelas kosong di meja. Aku bukan tipe perempuan yang mudah cemburu. Farhan, suamiku, lelaki yang selama bertahun-tahun kupikir tak pernah melihat perempuan lain selain aku. Dan Irma, hanyalah pembantu yang kutolong dari hidup jalanan. Tapi akhir-akhir ini, ada yang terasa berbeda. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bukan dengan niat curiga, tapi karena naluri seorang istri yang hidup bertahun-tahun dalam satu atap dengan seorang pria. Naluri yang tahu kapan suaminya sedang jujur, dan kapan ia mulai menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu, naluriku bergetar untuk pertama kalinya. Aku baru saja keluar dari kamar setelah menidurkan Dika, ketika kudengar suara pelan dari arah dapur. Langkahku spontan melambat. Aku tahu suara itu. Suara tawa Farhan dan suara Irma yang terdengar seperti berusaha menahan geli. Aku berdiri di ambang pintu dapur. Tidak masuk, tidak pula mengetuk. Irma sedang berdiri dekat rak bumbu, memegang piring berisi semangka potong. Farhan berdiri agak dekat di sisinya, dengan tangan menyentuh meja dapur, seolah menjaga jarak, tapi tidak cukup jauh untuk kubilang profesional. Aku cuma bilang, "Kamu tuh pintar nyimpen bumbu. Beda banget sama ibu rumah tangga zaman sekarang yang maunya serba instan," ucap Farhan sambil tertawa kecil. Irma tersenyum malu. "Saya cuma ikut cara almarhum nenek, Pak." Mataku langsung menatap wajah Farhan.
Ada cara dia menatap Irma yang membuat jantungku berdebar tak nyaman. Tatapan itu terlalu hangat, terlalu lama. Tatapan yang tidak seharusnya diberikan seorang suami kepada pembantu istrinya. Aku masuk dapur dengan langkah pelan. Mereka berdua sontak menoleh. "Oh, Ma, kamu belum tidur?" tanya Farhan cepat. "Belum." "Haus?" jawabku singkat sambil mengambil gelas dari rak atas. Aku bisa merasakan udara mendadak kaku. Irma menunduk dan buru-buru menyibukkan diri dengan mencuci piring. Farhan berdiri kaku beberapa detik sebelum berkata, "Aku duluan ke kamar ya." Ia pergi begitu saja, meninggalkan jejak suasana yang menggantung. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Lalu beralih menatap Irma yang masih cuci piring dengan wajah tertunduk. Tak ada satupun dari kami yang berkata-kata. Paginya, aku mencoba melupakan malam itu. Tapi seperti debu yang beterbangan di bawah sinar matahari, ingatan itu selalu menari-nari di kepalaku, membuat pikiranku gelisah. Dan semakin aku perhatikan, semakin terasa ada jarak yang dibuat Irma setiap kali aku datang. Gerak tubuhnya mendadak kaku, tawanya berhenti, senyumnya terpotong. Siangnya, saat aku sedang menyetrika baju, Farhan lewat sambil mengenakan kemeja favoritnya, yang biasanya hanya ia pakai jika ada keperluan penting. "Mau ke toko?" tanyaku tanpa menoleh. "Enggak." "Mau ketemu klien di warung depan?" "Enggak jauh." Aku hanya mengangguk. Tapi detik itu juga, mataku menangkap Irma dari balik pintu dapur, memperhatikan Farhan. Sekilas, cepat, tapi cukup jelas. Dan Farhan membalas dengan senyum. Bukan senyum sopan biasa, tapi senyum yang entahlah, terlalu personal. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin memang tidak ada apa-apa. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi saat malam tiba dan aku duduk sendiri di ruang tamu, kata-kata itu kembali menyelinap. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Namun tetap saja aku menepisnya. Aku bilang pada diriku sendiri, itu hanya tatapan biasa. Bahwa Farhan hanya ramah. Bahwa Irma hanya bersyukur. Bahwa aku terlalu banyak berpikir. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu, keheningan yang terlalu sempurna kadang menyembunyikan badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Aku tak pernah mempermasalahkan ponsel Farhan sebelumnya. Kami bukan pasangan yang terbiasa saling intip pesan. Aku percaya padanya, dan selama ini, ia juga tak memberi alasan untuk tidak dipercaya. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ada yang berubah. Farhan jadi terlalu protektif dengan ponselnya. Dulu, ia bisa meninggalkan ponsel di meja makan, atau bahkan tertidur sambil memeluk bantal sementara ponselnya tergeletak bebas di sisi tempat tidur. Tapi sekarang, benda itu seperti nyawanya. Ia membawanya kemana-mana. Ke dapur, ke teras, bahkan ke kamar mandi. Suatu sore, aku sedang menyiram bunga di halaman depan saat Farhan baru pulang dari toko. Ia turun dari motor, langsung menaruh helm, lalu mengambil ponsel dari saku celana. Kulirik sekilas, ia tersenyum saat membaca sesuatu. Jempolnya bergerak cepat, mengetik balasan. Aku mendekat sambil menyodorkan teh manis hangat yang baru kubuat. "Nih, buat kamu. Pasti haus," kataku lembut. Farhan tersentak sedikit, cepat-cepat mematikan layar ponselnya dan menelungkupkannya di meja taman. Iya, makasih, Ma, ucapnya cepat. Tangannya langsung mengambil gelas, pura-pura menyesap pelan. Aku menatapnya dalam diam. Ada gugup dalam gerakannya. Atau mungkin hanya perasaanku.
Siapa yang kamu chat barusan? Tanyaku pelan, mencoba terdengar santai. Farhan terkekeh. Klien. Tanya soal harga cat tembok. Biasa. Aku mengangguk, walau dalam hati berkata, klien macam apa yang bisa bikin kamu senyum lebar begitu? Malamnya, saat aku sedang membereskan tempat tidur, Farhan masuk ke kamar sambil membawa handuk. Tapi yang menarik perhatianku bukan handuknya, melainkan ponsel di tangan kirinya. "Lo, mau mandi bawa ponsel segala?" Tanyaku, mencoba bercanda. "Biasa, MA." Sambil dengerin musik di kamar mandi. Aku mengangguk pelan. Tapi saat pintu kamar mandi tertutup dan suara air mengalir, aku tak bisa menahan diri. Aku berjalan ke dekat nakas, mencari ponselnya. Tapi tidak ada. Dia benar-benar membawanya masuk. Tak pernah sebelumnya ia seperti itu. Bahkan ketika ponselnya berbunyi, ia dulu sering berkata, "Angkat aja, MA. Mungkin kurir." Tapi kini, bunyi notifikasi pun sudah tidak pernah terdengar. Entah karena ia senyapkan, atau karena ia tak mau aku tahu siapa yang mengirim pesan. Dan satu hal yang makin membuatku tak tenang. Ia selalu menelungkupkan ponselnya setiap kali meletakkannya. Pagi-pagi saat sarapan, aku melihat ponselnya tergeletak di meja makan, posisi layar menghadap ke bawah. Malam hari pun begitu. Bahkan ketika tidur, ia meletakkannya di bawah bantal, atau mematikannya lalu menaruh di laci samping tempat tidur. Pernah aku bercanda, takut siapa yang lihat. "Han?" Ia menoleh cepat, lalu tertawa hambar. "Kebiasaan aja. Biar kalau layar nyala nggak ganggu." Jawaban yang terlalu cepat, untuk sesuatu yang seharusnya tak penting. Aku mulai gelisah. Tapi tetap tak punya cukup bukti untuk menuduh. Maka aku menyimpan semuanya dalam diam. Sampai suatu malam, aku melihatnya keluar diam-diam ke dapur. Jam menunjukkan pukul 00.45. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Farhan berdiri di dapur, hanya diterangi cahaya dari kulkas yang terbuka. Ponselnya di tangan. Ia menempelkan telinga, menelepon seseorang. Aku tak mendengar jelas. Hanya suara pelan, dan sesekali ia tertawa lirih. Aku menelan ludah. Setelah ia kembali tidur, aku menatap punggungnya yang menghadap ke tembok. Apakah itu hanya urusan bisnis? Atau, bukan? Aku ingin bertanya langsung, ingin mengacak-acak isi ponsel itu, ingin memaksa jawaban keluar dari mulutnya. Tapi aku tahu, belum saatnya. Untuk sekarang, aku hanya bisa berteman dengan keresahan malam itu rumah sunyi. Suami dan anakku sudah tertidur. Angin bertiup pelan dari jendela kamar yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah karena hujan sore tadi. Aku terbangun karena haus. Dengan langkah ringan, aku keluar kamar menuju dapur. Lampu temara menyala, cukup redup untuk membuat suasana terasa lengang, seperti rumah sedang menahan napas. Tapi kemudian aku mendengar suara kecil, serak, tertahan. Isakan. Awalnya kupikir itu Dika, mungkin mimpi buruk. Tapi langkah kakiku terhenti di depan dapur saat kudengar suara itu datang dari arah wastafel. Isakan pelan, nyaris seperti bisikan. Aku mendekat perlahan. Dan di sana, dalam cahaya redup lampu kulkas yang terbuka, kulihat Irma sedang duduk di kursi, memeluk lututnya sendiri. Kepalanya tertunduk, bahunya naik turun menahan tangis. "Irma?" Suaraku nyaris seperti gumaman, takut mengejutkannya. Ia tersentak, buru-buru menyeka wajahnya dengan ujung lengan kaos. "Maaf, Bu, saya nggak ganggu, kan?" Aku duduk di kursi seberangnya, mencoba bicara selembut mungkin. "Kamu kenapa?" Ia menggeleng pelan. "Nggak apa-apa,
Bu. Saya cuma kangen ibu di kampung. Aku terdiam sejenak, lalu menyodorkan segelas air putih yang sempat kubawa dari dispenser. Sudah berapa lama kamu gak pulang? Tanyaku pelan. Irma menunduk. 2 tahun lebih. Saya kerja dari satu rumah ke rumah lain sebelum kesini. Dan gak pernah cukup uang buat pulang. Aku menarik napas panjang. Mendadak rasa curiga yang selama ini mulai tumbuh di dadaku, pelan-pelan dilapisi iba. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tidak ada riasan. Tidak ada tanda-tanda mencolok. Hanya seorang gadis muda yang tampak rapuh, lebih rapuh dari biasanya. Aku menyentuh bahunya lembut. Kalau kamu butuh uang untuk pulang, bilang. Aku bisa bantu. Nggak usah malu. Dia langsung menggeleng cepat. Nggak, Bu. Saya mau. Ibu udah terlalu baik. Saya nggak apa-apa. Sungguh. Aku mengangguk. Tak ingin memaksanya. Tapi di dalam diriku, sebuah pertanyaan diam-diam tumbuh. Apakah air mata itu murni karena rindu? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Karena aku tahu, Irma bukan tipe yang mudah menangis. Ia selalu tampak tenang. Bahkan terlalu tenang untuk anak seusianya yang telah melalui banyak kepahitan. Keesokan harinya, aku melihat Irma seperti biasa. Sibuk di dapur, menyapu halaman, mencuci baju. Wajahnya datar, tak ada tanda-tanda ia menangis semalaman. Tapi kini, ia jadi lebih diam. Tak lagi tertawa kecil saat Dika bercanda. Tak lagi banyak bicara padaku. Dan anehnya, sesekali aku menangkap matanya menatap Farhan dari kejauhan. Tatapan itu cepat, tapi cukup untuk membuat hatiku berdebar. Siangnya, saat aku memasak, aku mencoba menggali lebih jauh. Kalau kamu mau aku bantu carikan kabar orang tuamu di kampung, bisa. Atau kamu mau kirim surat? Atau telepon? Pakai ponselku juga boleh. Irma terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. Terima kasih, Bu. Tapi saya nggak mau ganggu. Saya cuma lagi kangen aja. Aku mengangguk pelan. Tapi kata, ganggu, itu menggangguku. Kenapa harus merasa mengganggu? Kenapa seolah takut terlihat membutuhkan? Malamnya, aku menceritakan kejadian itu pada Farhan. Tadi malam aku lihat Irma nangis di dapur, kataku sambil melipat baju. Farhan yang sedang membuka laptop menoleh sedikit. Kenapa? Katanya kangen ibunya di kampung. Farhan mengangguk. Ya wajarlah. Dia masih muda. Hidupnya juga susah. Kita nggak tahu beban dia. Aku mengamati ekspresi wajah suamiku. Tenang. Datar. Tapi tidak terkejut. Tidak ada rasa kaget. Tidak ada tanya. Seolah dia sudah tahu. Dan sekali lagi, hatiku tersentak. Tapi seperti biasa, aku menenangkannya dengan kalimat yang kutanamkan sejak dulu. Kamu terlalu banyak curiga, Erlina. Tapi malam itu, isakan Irma terngiang lagi di kepalaku. Bukan hanya karena suara tangisnya, tapi karena dia menangis diam-diam. Seolah menyembunyikan sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. Dan aku, ibu rumah tangga yang dulu merasa rumah ini penuh kehangatan, kini hanya bisa duduk dalam sunyi, berteman tanya, hubungan kami semakin terasa asing. Malam-malam kami yang dulu hangat dengan tawa kecil dan percakapan ringan, kini hanya menyisakan keheningan dan punggungnya yang selalu membelakangiku. Malam itu, aku masih duduk di ujung ranjang, menunggu Farhan keluar dari kamar mandi. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Biasanya, dulu, jam segitu kami sudah tertidur bersama, kadang dengan televisi masih menyala, kadang dengan tangan kami saling menggenggam. Tapi kini, sudah 2 minggu lebih,
Farhan memilih tidur di ruang tamu, katanya agar tidak mengganggu tidurku dengan dengkurnya yang belakangan makin keras. Aku sempat percaya. Namun malam ini, aku ingin bicara. Aku tak bisa terus menahan semua perasaan ini sendiri. Farhan keluar dari kamar mandi, handuk tergantung di lehernya, ponsel masih dalam genggaman. Matanya terkejut melihatku masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. Aku tersenyum tipis. "Nunggu kamu." Dia mendesah pelan, lalu meletakkan ponsel di nakas, dengan layar menghadap ke bawah, seperti biasa. "Aku capek banget hari ini, kerjaan di toko numpuk," ujarnya sambil menarik selimut, lalu beranjak duduk di tepi ranjang, tapi tidak merebahkan diri. "Farhan," aku memanggilnya, lembut tapi tegas. "HM," gumamnya, tak menatapku. "Kita ini kenapa sih?" Akhirnya ia menoleh. Tatapannya kosong, seperti pria yang kehabisan kata-kata. "Apa maksudmu?" katanya pelan. "Kamu makin jauh. Kamu gak pernah peluk aku lagi, gak ngobrol kayak dulu, bahkan tidur pun kamu pilih pisah. Apa salahku?" Suaraku mulai bergetar. Dia menunduk. Tangannya bermain dengan ujung handuk. "Enggak ada salah kamu, Lin. Aku cuma lagi jenuh, capek, banyak pikiran." Aku mengangguk pelan, mencoba percaya. Tapi hatiku rasanya menolak mentah-mentah alasan itu. "Kalau kamu ada masalah, kita bisa bicarain. Han, jangan diam. Aku istrimu, bukan orang asing." Ia terdiam lama, sebelum akhirnya berdiri. "Udahlah, kita bahas besok aja. Aku ngantuk banget," ujarnya sambil berjalan ke arah pintu kamar. "Tidur di sini aja malam ini, ya?" pintaku, hampir seperti seorang anak kecil yang takut ditinggal orang tuanya. Farhan mematung sebentar, lalu, dengan senyum dipaksakan, ia menggeleng. "Kamu duluan aja tidur. Aku masih mau cek CCTV toko dari laptop." Ia keluar, dan pintu kamar tertutup pelan, seperti bunyi bisikan patah hati yang tak terdengar siapa-siapa. Aku menatap langit-langit kamar yang sunyi. Malam itu, aku tidak menangis, tapi dadaku terasa sesak. Seperti ada beban yang makin hari makin memberat, dan aku tahu, itu bukan hanya karena hubungan kami yang dingin. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Dan firasat itu semakin menamparku saat aku bangun tengah malam, dan melihat siluet dua orang di dapur. Irma dan Farhan. Mereka berbicara pelan, terlalu dekat, terlalu akrab. Tapi aku hanya menatap dari kejauhan, menahan diri untuk tak gegabah. Aku ingin percaya, meski logika mulai mengguncang kepercayaanku sendiri. Hujan mengguyur malam itu. Gerimisnya pelan, tapi menusuk tulang. Aku sedang melipat cucian di ruang tengah saat Irma datang menghampiriku dengan langkah ragu. "Bu," suaranya pelan. Aku menoleh. Matanya sembab. Rambutnya dikuncir asal. Wajahnya pucat. Seolah baru menangis. "Lagi? Ada apa, Irma?" Ia menunduk. Jari-jarinya saling mengusap satu sama lain. Saya mau pulang, Bu. Ke kampung." "Sekarang?" tanyaku heran. "Iya, Bu. Mungkin besok pagi. Atau malam ini kalau bisa." Aku meletakkan baju terakhir ke atas tumpukan dan duduk tegak. "Kenapa mendadak sekali? Kamu sakit? Ada yang terjadi?" Irma menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. "Iya, saya sakit. Pusing terus. Badan lemas. Mungkin karena kangen rumah juga." Aku diam. Hati kecilku bertanya-tanya. Tapi aku masih percaya. Masih ingin percaya. "Kalau kamu sakit,
Istirahat dulu. Jangan langsung pergi. Aku bisa antar ke dokter besok pagi. Enggak usah, Bu. Saya cuma pengen pulang. Saya pengen ketemu ibu saya. Nada suaranya seperti anak kecil yang ketakutan. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Kalau memang itu maumu, tapi aku akan kasih tambahan uang. Untuk ongkos, dan kalau butuh apa-apa di sana. Matanya membelalak sedikit. Lalu basah. Ia buru-buru mengusap pipinya. Bu, ibu terlalu baik ke saya, bisiknya. Aku mendekat, memegang bahunya. Kamu sudah bantu jaga rumah dan anakku dengan baik, Irma. Terima kasih. Tangisnya pecah. Ia menunduk dan memelukku tiba-tiba. Pelukannya lama, hangat, tapi ada getar yang tak bisa dijelaskan. Seperti pelukan orang yang merasa bersalah, bukan orang yang sekadar sedih. Aku tak tahu saat itu bahwa pelukan itu, pelukan terakhir, adalah pelukan yang menyimpan ratusan kebohongan. Air mata yang mengalir di bahuku ternyata bukan sekadar air mata rindu, tapi mungkin juga air mata dosa. Malam itu, aku menyiapkan koper kecilnya, memberinya bekal. Tak pernah terpikir bahwa aku sedang mengantar seseorang yang diam-diam mengkhianati rumah tanggaku. Paginya, Farhan tidak ada di rumah. Katanya rapat pagi-pagi sekali di luar kota. Aku dan anakku mengantar Irma hingga ke depan gang. Mobil sewaan sudah menunggu untuk membawanya ke terminal. Jaga diri, ya, kataku sambil memeluknya sekali lagi. Kalau sudah sehat dan ingin kembali, kabari saja. Dia hanya mengangguk. Tak banyak kata. Matanya sembab, tapi bibirnya tetap menekan sesuatu yang seperti rahasia. Mobil pun melaju. Aku berdiri memandangi bayangan tubuh kecilnya hingga hilang di tikungan. Tak sadar bahwa yang pergi itu bukan hanya seorang pembantu, tapi juga serpihan dari kepercayaan yang selama ini kubangun dengan rapuh. Sore harinya, saat aku sedang menyuapi anakku, Farhan pulang. Cepat sekali pulangnya, kataku. Ia terlihat lelah tapi matanya, entah, ada kerisauan yang belum sempat ia tutupi. Irma mana? Tanyanya. Pulang kampung. Katanya sakit, lemas, rindu ibunya. Farhan terdiam, lalu berjalan ke dapur, lalu ke kamar pembantu, membuka lemari yang kosong, koper yang tak ada. Dia bilang pulang, suaranya berat. Aku mengangguk. Kok kamu kayaknya bingung? Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Enggak, cuma kaget aja. Mendadak banget. Aku diam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang aneh. Tapi aku menelan saja. Seperti sebelum-sebelumnya. Seperti saat dia bilang ponselnya error. Seperti saat dia bilang sibuk kerja padahal lupa ulang tahunku. Aku masih ingin percaya. Tapi malam itu, saat aku sedang membereskan dapur, aku melihat sesuatu di pojok lemari bawah. Sebuah selendang kecil bermotif bunga, milik Irma. Aku ambil dan dekap. Aroma sabun mandi Irma masih tertinggal. Aku duduk di ruang tamu yang sepi. Langit di luar mendung, tapi dadaku lebih kelabu. Undangan itu masih kugenggam. Jemariku gemetar. Bahkan tak sanggup merobeknya. Bukan karena kertasnya kuat, tapi karena hatiku lemah. Kupandangi nama itu berulang-ulang, seolah mataku salah baca. Tapi tidak. Nama suamiku dan pembantuku di satu undangan yang sama. Disatukan bukan oleh takdir, tapi oleh pengkhianatan. Aku mencoba menelepon Farhan. Nada sambung. Tak diangkat. Aku menelepon lagi. Ditolak. Air mataku menetes satu-satu. Anak kami bermain di lantai, tak tahu apa-apa. Masih memanggil,
Ayah mana, Bu? Apa aku harus bilang bahwa ayahnya akan menikahi perempuan lain? Malam itu aku memutuskan ke rumah orang tua Farhan. Aku butuh penjelasan. Aku butuh kejelasan. Tapi saat aku tiba, hanya ibunya yang keluar. "Kamu di sini kenapa, Dinda?" tanyanya dingin. Aku tunjukkan undangan itu. Ia diam sejenak, lalu tersenyum samar. Bukan senyum simpati, lebih seperti senyum puas. "Jadi kamu sudah tahu ya?" "Ya sudah." "Terima saja. Toh, laki-laki itu boleh menikah lagi. Irma juga baik, nurut, rajin." Aku terpaku. "Jadi ibu tahu semuanya?" "Tahu. Bahkan aku yang urus surat-surat mereka." Jawabnya enteng, seolah itu hal lumrah. Tanganku mengepal. Tapi aku masih mencoba tegar. "Farhan di mana?" "Udah keluar kota. Mungkin lagi siap-siap akad nikah. Jangan ganggu dia dulu ya." Aku tak menjawab. Mataku panas, dadaku penuh letupan. Aku pulang tanpa sepatah kata lagi. Di kamar, aku peluk bantal. Isak tangis keluar tanpa bisa kutahan. Seluruh tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kehancuran yang tak bersuara. Keesokan harinya, rumah terasa kosong. Tapi entah mengapa, aku merasa lebih kuat. Aku ambil semua pakaian Farhan dari lemari. Masukkan ke dalam koper. Tak ada lagi gunanya menyimpan kenangan busuk di rumah ini. Aku tulis satu kalimat di atas koper itu. "Kalau kebahagiaanmu bukan lagi aku, maka aku tak akan jadi penjara untukmu." Lalu aku duduk di depan kaca. Wajahku masih sembab, tapi aku menatap diriku sendiri. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar. Undangan itu masih kugenggam erat. Kertasnya sudah sedikit kusut karena berkali-kali kupelototi, berharap nama yang tertulis di sana adalah hasil salah cetak, atau sekadar candaan kejam dari orang iseng. Tapi tidak. Nama itu tetap sama. Farhan Setiawan dan Irma Ningsih. Suara pintu pagar terbuka membuatku tersentak. Farhan baru pulang. Ia terlihat biasa saja, seperti tak ada yang terjadi. Seperti aku tak sedang berdarah di dalam. "Aku mau bicara," ucapku datar, hampir tanpa suara. Tapi nadaku cukup membuatnya berhenti di ambang pintu. Ia menatapku. "Diam." Aku meletakkan undangan itu di atas meja. "Buka." Farhan diam beberapa detik. Kemudian ia melangkah pelan dan duduk di depanku. Tangannya mengambil kertas itu, lalu ia membacanya. Tak ada reaksi, tak ada keterkejutan, bahkan tidak ada rasa bersalah. "Kau tahu?" tanyanya pelan. "Sejak kapan, Farhan?" tanyaku nyaris berbisik. "Sejak kapan kau mengkhianati pernikahan ini? Sejak kapan kau anggap aku tak cukup?" Dia menghela napas. "Lama. Ini bukan rencana. Irma bilang dia hamil. Aku harus tanggung jawab." Jawaban yang paling kutakutkan, terucap begitu saja. Ringan. Dingin. "Kau tidur dengannya?" Suaraku naik setingkat. Mataku mulai basah, tapi aku tahan. Farhan mengangguk pelan. "Aku hilaf. Tapi dengar, aku tetap anggap kamu istri sahku. Aku tetap tinggal di rumah ini. Kamu gak perlu pergi. Kita tetap seperti biasa." Hatiku seolah dilempar dari ketinggian. Hancur berkeping. Lidahku keluh. "Seperti biasa?" Aku tertawa, pahit. "Setelah kau tidur dengan pembantu kita sendiri, menyembunyikannya, lalu menikahinya diam-diam, kau ingin kita seperti biasa." Ia mengangguk, enteng, seolah pernikahan kami bisa disambung dengan isolasi bening. "Kamu kan tahu aku sibuk.
kadang ada hal yang gak bisa aku tolak. Tapi Irma datang dalam keadaan lemah. Kamu juga terlalu sibuk dengan anak-anak. Rumah. Mungkin aku cari pelarian. Sibuk dengan anak-anak. Rumah. Jadi semua ini salahku? Aku bangkit berdiri. Nafasku mulai tidak teratur. Aku tak tahu lagi mana lebih dominan. Marah, kecewa, atau jijik. Farhan, aku mungkin istrimu. Tapi aku bukan batu yang bisa kau injak seenaknya. Aku manusia. Aku istri yang selama ini kau banggakan di depan keluarga. Aku yang dampingi kamu dari nol. Ingat butik pertama kita? Siapa yang jaga kasir sampai malam saat kamu masih kerja kantoran? Aku. Dan sekarang kau bilang aku terlalu sibuk? Sementara kau sibuk berselingkuh di dapur belakang. Farhan berdiri, nadanya meninggi. Aku nggak maksud gitu. Tapi ini udah kejadian. Irma butuh aku. Anak itu butuh bapaknya. Aku menatapnya dalam-dalam. Air mataku jatuh begitu saja. Dan aku butuh suami yang setia. Dia tertunduk. Tapi aku tahu itu bukan karena menyesal. Ia hanya tidak mau terlihat lemah. Bahkan setelah ini pun, ia ingin tetap menang. Lalu kenapa undangan ini tak dikirim langsung ke aku? Tanyaku getir. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ia tak menjawab. Mungkin karena ia tahu jawabannya akan terdengar lebih hina dari kebohongannya sendiri. Aku masih di sini karena kamu istri sah. Bukan karena aku nggak peduli, katanya akhirnya. Aku memutar tubuh, berjalan ke arah tangga. Kamu bukan tinggal di sini karena aku istri sahmu, ucapku sambil menahan tangis. Tapi karena kau pengecut yang tak tahu cara menanggung salah dengan cara terhormat. Langkah kakiku berat, tapi pasti. Sesampainya di kamar, aku tutup pintu pelan. Kali ini tanpa menguncinya. Bukan karena aku ingin ia masuk, tapi karena tak ada gunanya menghalangi seseorang yang sudah tak menganggapku cukup. Malam itu aku tak bisa tidur. Di sampingku, ranjang terasa dingin dan sepi. Tak ada suara napasnya. Tapi aku lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku tak lagi berharap pelukannya. Esok hari, aku akan bangun seperti biasa. Menyeduh teh. Menyiapkan sarapan anak-anak. Tapi tidak lagi untuk seorang Farhan Setiawan. Karena sejak ia menyebut kata, istri sah, dengan nada tak bermakna, aku tahu, aku tak lagi punya suami. Yang kupunya hanya kenangan, dan luka yang harus kusingkirkan pelan-pelan. Aku duduk sendiri di ruang tamu. Ponselku tergenggam erat. Jantungku berdetak tak karuan. Sejak Farhan menikah dengan Irma, hidupku seakan kehilangan arah. Tapi satu hal tak bisa kuterima begitu saja, alasan mereka menikah. Katanya karena Irma hamil. Tapi semakin kupikir, semakin tak masuk akal. Irma bahkan tak pernah tampak mual, tak pernah mengeluh apapun. Tubuhnya biasa saja. Dan dia hanya bilang sakit. Lalu tiba-tiba minta pulang kampung. Kecurigaan itu makin membesar seperti benjolan luka yang tak bisa diabaikan. Aku ingat sahabat lamaku, Dita, yang kini bekerja di puskesmas desa tempat Irma tinggal. Dengan tangan bergetar, aku kirim pesan padanya. Aku, Dita, maaf ganggu. Aku cuma mau tanya, di sana ada pasien namanya Irma Ningsih? Usia sekitar 23-an. Dia sempat kerja di kota, mungkin pernah periksa ke puskesmas. Butuh waktu sekitar 15 menit hingga pesan balasannya masuk. Dita, Irma? Iya, beberapa kali dia kesini. Terakhir sekitar sebulan lalu. Tapi dia cuma konsultasi, katanya telat haid. Hasilnya negatif. Kok? Dokter bilang karena stres.
Aku menatap layar ponselku dengan tatapan kosong. Negatif? Stres? Bukan hamil? Dunia serasa berhenti berputar. Aku mendadak berdiri, melangkah ke dapur seperti sedang berjalan dalam mimpi buruk. Aku menatap cermin kecil di dinding dekat kulkas. Dan aku lihat diriku, mata sayu, wajah letih. Tapi, sorotnya bukan perempuan yang kalah. Aku menatap diriku sendiri dan bertanya pelan, jadi semua ini cuma permainan mereka. Tanganku meremas ponsel. Aku tak tahu apakah ingin menangis atau menjerit. Tapi satu hal pasti, aku harus konfrontasi. Malamnya, Farhan pulang lebih awal. Ia tampak cuek seperti biasanya. Sejak menikah dengan Irma, rumah ini seolah menjadi persinggahan, bukan tempat pulang. Aku masakin sup. Mau makan dulu atau mandi? Tanyaku datar. Farhan hanya melirik. Nanti aja. Aku duduk di hadapannya saat ia membuka laptop. Aku tanya sesuatu. Ia menoleh sekilas. Apa lagi? Kenapa kamu nikah sama Irma? Jawab jujur. Farhan menghela napas kasar. Kan udah kubilang, dia hamil. Yakin? Tanyaku tajam. Yakin dia hamil? Farhan menegang. Tangannya terhenti di keyboard. Apa maksudmu? Aku hubungi sahabatku di puskesmas desanya. Dia bilang Irma memang periksa, tapi cuma karena telat haid. Bukan hamil. Dan itu pun karena stres. Suaraku lirih, tapi menusuk. Wajah Farhan memucat. Ia menunduk beberapa detik sebelum menjawab dengan suara lemah. Aku nggak tahu. Dia bilang dia hamil. Dia nangis, katanya takut. Aku cuma. Kamu cuma apa, Han? Suaraku meninggi. Kamu lebih percaya pembantumu daripada istrimu sendiri? Kamu bahkan nggak cek dulu kebenarannya. Kamu langsung nikah, buang aku, seolah aku ini sampah. Aku nggak buang kamu. Farhan balas berteriak. Tapi kamu menikah lagi dengan alasan bohong. Kamu percaya sama air mata Irma dan ninggalin aku yang selama ini berdiri di sampingmu. Kamu pikir aku batu yang gak punya rasa sakit. Farhan berdiri. Nafasnya memburu. Tapi tak ada pembelaan yang keluar. Hanya diam. Hanya wajah penuh sesal yang datangnya sudah terlambat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar. Selama ini aku hanya dijadikan penonton dalam kisah yang semestinya aku tulis sendiri. Saat dia menyebut tanggung jawab, yang ia pikirkan bukan moral, tapi rasa bersalah murahan yang mudah dimanipulasi. Sementara aku adalah istri sah yang dikhianati 2 kali, oleh cinta dan kebodohan. Tapi kini, aku tak lagi ingin jawaban dari Farhan. Aku hanya ingin kebenaran, dan kini aku telah menemukannya. Sejak malam itu, aku berhenti bicara panjang dengan Farhan. Tidak lagi menuntut penjelasan. Tidak lagi bertanya alasan. Aku memilih diam. Tapi bukan karena pasrah, melainkan karena aku mulai mengatur langkah. Aku tahu, orang seperti Farhan tidak bisa dijatuhkan dengan air mata. Ia hanya akan kasihan sebentar, lalu kembali ke Irma dengan senyum puas, merasa dirinya laki-laki baik yang menjalankan tanggung jawab. Sementara aku, istri sahnya, dianggap sekadar penonton dalam drama murahan mereka. Tapi kini bukan waktunya jadi penonton. Ini waktuku untuk menulis naskah balasannya. Diam-diam, aku mulai mengakses CCTV toko material kami yang terhubung ke aplikasiku. Farhan mungkin lupa, dulu akulah yang mendaftarkan sistem keamanan itu atas namaku. Dan betapa hatiku bergetar saat kutemukan rekaman 2 bulan lalu, Irma datang ke toko saat jam istirahat, membawa kotak makan. Farhan keluar dari ruang kerjanya,
Senyum mereka bertemu di tengah raket tembok. Ia menyentuh punggung Irma. Irma mencolek hidungnya sambil tertawa. Bukan hanya itu, di hari lain, aku melihat Farhan menyelipkan amplop putih ke tas Irma. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada yang melihat. Tapi dia lupa, aku selalu melihat. Dan hari paling menyakitkan, ketika kulihat Farhan memeluk Irma di balik rak kayu lapis. Seolah itu bukan toko miliknya, tapi dunia kecil yang mereka ciptakan untuk menyembunyikan dosa. Aku unduh semua rekaman itu. Diam-diam. Satu persatu. Tak berhenti di situ, aku mengakses kembali ponsel lamanya yang pernah kusinkronkan ke laptop saat ia lupa kata sandi. Dari sana, aku temukan folder lama di Google Drive. Ternyata ia lupa mencabut aksesnya dariku. Dan di sanalah mereka menyimpan semuanya. Foto-foto di warung makan dekat terminal, obrolan tentang rencana ke depan, bahkan ada satu voice note Irma. "Mas, nanti aku bilang aja aku hamil. Biar lebih gampang. Istrimu juga terlalu baik, pasti dia nggak bakal curiga." Aku tak menangis mendengarnya. Aku mendengarnya 5 kali. Bukan karena menyiksa diri, tapi untuk memastikan bahwa aku tak sedang bermimpi. Bahwa memang begitulah Irma memandangku, terlalu baik, terlalu percaya, terlalu bodoh. Dan Farhan membalasnya dengan emoji hati. Aku juga hubungi Dita kembali, sahabatku yang bekerja di puskesmas desa tempat Irma tinggal. Kali ini, aku minta hasil konsultasi Irma dicetak dan dikirim. Hasilnya jelas, negatif. Irma bahkan tak sampai tes darah, hanya curhat ke bidan soal stres dan haid tak teratur. Semua lengkap. Rekaman CCTV, chat, voice note, hasil medis. Malam-malam berikutnya, Farhan masih tinggal di rumah. Masih memakan masakanku. Masih bermain dengan anak kami. Seolah tak ada yang salah. Seolah aku sudah menerima semuanya. Tapi yang tidak ia tahu, setiap kali ia bicara, aku sedang menyusun dokumen. Setiap kali ia tertawa, aku sedang mencetak bukti. Setiap kali ia tidur pulas di kamarnya, aku duduk di depan laptop, menyusun folder rapi berjudul Farhan dan Irma, kebohongan bernama cinta. Sampai akhirnya, pada suatu sore, saat Farhan baru pulang dari toko dan membuka sepatu di teras, aku memanggilnya dari ruang kerja. "Farhan, aku mau kasih kamu sesuatu," kataku lembut. Ia masuk, menoleh penasaran. Aku sodorkan amplop coklat. Berat, isinya lebih dari kertas. "Ini apa?" "Semua yang kamu dan Irma sembunyikan dariku." Farhan membukanya perlahan. Satu persatu ia keluarkan. Salinan chat, hasil medis Irma, cetakan email tiket pesawat ke desa, tangkapan layar rekaman CCTV saat mereka berpelukan. Wajahnya pucat, lalu merah, lalu kosong. "Kamu, ngapain buka-buka semua ini?" Suaranya keras. Aku tertawa kecil. "Sama seperti kamu ngapa-ngapain pembantu kita di belakangku." Ia menggeram, tapi tak bisa berkata apa-apa. Aku nggak akan ribut. Aku nggak akan lempar piring, atau teriak-teriak minta cerai. Aku bukan perempuan semurah itu. Tapi mulai hari ini, jangan anggap aku buta. Dan jangan pikir aku akan tetap diam. Farhan diam. Tak sanggup menatapku. "Selamat menikmati pernikahanmu dengan Irma," kataku sambil berdiri. "Kau sudah menang, tapi hanya menurutmu. Karena yang kau menangkan, bukan cinta, tapi kebohongan yang sebentar lagi akan menjeratmu sendiri." Aku berjalan keluar ruangan. Hati terasa lapang. Karena untuk pertama kalinya, bukan dia yang memegang kendali. Aku.
Aku yang tahu segalanya. Dan aku siap memutuskan langkahku berikutnya. Tanpa rasa takut, aku berdiri memandangi cermin, menatap wajahku sendiri. Tak ada air mata. Tak ada lagi getar di bibir. Yang ada hanya sorot mata tajam dari perempuan yang tak lagi mau menjadi korban. Kebaya merah darah itu tergantung anggun di balik pintu lemari. Jahitannya rapi. Warnanya mencolok. Seperti amarah yang tak sempat kuteriakkan sejak malam pertama aku tahu, Farhan mengkhianatiku. Hari itu aku duduk bersama Dita, sahabatku sejak SMA, di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi. Dita tahu segalanya. Dari air mataku yang basah diam-diam, hingga amarahku yang menggumpal dalam dada. Aku cuma gak ngerti, Ju, kenapa Irma? Kenapa harus perempuan yang kau beri makan tiap hari? Gumam Dita sambil menggenggam tanganku erat. Karena mereka tahu aku baik, jawabku pelan. Dan orang baik seringkali disangka bodoh. Dita menggigit bibir. Matanya ikut berkaca-kaca. Kau mau aku bantu apa, Ju? Katakan saja. Aku menatapnya, senyuman kecil melengkung di bibirku. Tapi bukan senyuman bahagia. Itu senyuman seorang perempuan yang sudah muak. Aku butuh bantuanmu untuk 1 hari saja. Hari pernikahan mereka. Aku bergerak diam-diam. Lewat bantuan orang kepercayaan, aku tahu lokasi pasti akad nikah mereka. Sebuah rumah joglo milik keluarga Irma di kampung. Mereka membuat segalanya tertutup, mungkin takut namaku mencuat dalam kisah mereka. Tapi aku tahu, hari itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya merah darah yang kubuat khusus untuk hari ini. Rambutku disanggul rapi. Riasanku tidak menor, tapi cukup untuk membuat siapapun tahu, aku tidak datang untuk menangis. Aku datang sebagai tamu tak diundang yang membawa kebenaran. Mobilku berhenti tepat ketika lantunan ayat suci selesai dikumandangkan. Aku turun dengan tenang. Dita di sampingku, siap dengan dokumen dan rekaman. Jangan goyah, bisiknya. Aku mengangguk. Aku melangkah ke dalam rumah itu dengan kepala tegak. Ruangan itu hening saat aku muncul. Semua mata tertuju padaku, terutama 2 pasang mata yang paling ingin aku temui, Farhan dan Irma. Farhan berdiri kaku. Irma pucat pasi, wajahnya seperti kertas kosong. Lanjutkan saja, Pak Penghulu, ucapku. Biar mereka sah dulu. Biar dosanya utuh dulu. Juwita, Farhan bersuara, pelan dan gugup. Lanjutkan, Farhan, potongku cepat. Aku hanya ingin menyaksikan betapa rendahnya kamu sekarang. Ibu Irma berbisik panik ke seseorang. Suasana tegang. Tapi aku tetap berdiri, mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tas tanganku. Ini hasil pemeriksaan Irma di puskesmas. Ia tidak hamil, hanya stres. Jadi alasan tanggung jawab itu palsu. Aku menaruh dokumen di meja. Ini, lanjutku sambil menyalakan rekaman dari ponsel, adalah percakapan kalian tentang rencana menikah diam-diam karena katanya, aku terlalu baik untuk disakiti langsung.
Semua mendengar, dan Farhan tak bisa menyangkal. Ia hanya tertunduk. Dan ini, aku mengangkat tanganku, menahan napas. Adalah pengakuanku, aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi bukan berarti aku harus dipermainkan. Aku menatap Irma. Kau bisa pakai baju putih, Irma. Tapi hatimu lebih kelam dari malam tanpa bulan. Kau makan nasi dari tanganku, lalu tidur di pelukan suamiku. Irma menangis. Tapi aku tidak tergerak. Aku akan pergi setelah kalian sah. Tapi biar semua orang tahu, aku tidak kalah. Aku memilih keluar dari rumah yang penuh racun. Pak penghulu terlihat bingung. Seorang tua yang mungkin tak pernah mengalami momen seperti ini seumur hidupnya. Tapi akhirnya, setelah keheningan panjang, ia melanjutkan akad itu. Suara Farhan terdengar berat saat mengucap ijab kabul. Tidak ada senyum bahagia. Tidak ada peluk haru. Hanya ruang penuh malu dan amarah yang tak diundang. Aku melangkah keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, aku menoleh dan berkata, Farhan, kamu boleh anggap aku istri sahmu. Tapi sejak hari ini, kamu hanyalah masa lalu yang memalukan. Dan untuk Irma, kau menang hari ini. Tapi lihatlah ke cermin besok. Apakah kau masih bisa menghormati dirimu sendiri? Aku kembali ke mobil. Dita memelukku erat. Kau luar biasa, Ju, katanya. Aku tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Semua tamu sudah duduk rapi. Dekorasi serba putih. Bunga melati menggantung dari pelaminan. Di depan panggung, duduk sang penghulu, siap membuka acara akad nikah. Irma tampak cantik dalam balutan kebaya putih dengan selendang panjang menjuntai. Wajahnya didandani sempurna, seperti perempuan yang yakin ia memenangkan segalanya. Di sampingnya, Farhan duduk tenang. Setelan jasnya pas di tubuh. Matanya tidak mencari-cari. Ia merasa telah menyingkirkan masa lalunya. Hingga aku masuk. Langkah kakiku mantap. Kebaya merah darah yang kukenakan membuat semua mata tertuju padaku. Suara langkah hak sepatuku menggema di lantai marmer aula. Gemerisik suara tamu berganti bisik-bisik penuh tanya. Itu siapa? Itu istri Farhan. Oh Tuhan. Farhan menoleh. Matanya membelalak. Irma, pucat seketika. Tangan yang menggenggam buket bunga melati gemetar. Aku berjalan lurus ke depan, lalu berdiri di dekat penghulu. Maaf, sebelum akad dimulai, suaraku lantang, boleh istri sah dari mempelai pria bicara. Ruangan mendadak senyap. Bahkan suara detik jam dinding pun seperti terdengar lebih keras. Penghulu terdiam. Tamu-tamu menahan napas. Farhan berdiri refleks. Apa yang kamu lakukan di sini? Desisnya. Aku tersenyum. Tenang. Tapi tajam. Tidak usah khawatir. Aku hanya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kau mengucap ijab kabul. Supaya tidak ada dusta yang mendasari pernikahan. Aku mengeluarkan map dari tasku.
Kuhamparkan di meja penghulu. Ini hasil medis dari puskesmas tempat Irma tinggal. Bapak bisa baca sendiri. Irma tidak pernah hamil. Dia hanya periksa karena stres akibat banyak tekanan. Tapi ia bohong demi dinikahi Farhan. Irma tampak panik. Farhan meliriknya tajam. Tapi dia bilang, "Aku potong." Oh, dia bilang macam-macam. Sama seperti kamu yang bilang, "Aku tetap anggap kamu istri sahku, meski aku nikahi dia karena tanggung jawab." Kalian pikir hidup ini apa? Transaksi rasa? Kontrak 2 babak? Mataku menyapu seluruh ruangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, saya datang bukan untuk membuat drama. Saya hanya ingin memberitahu bahwa pengantin pria berdiri di sini masih memiliki istri sah. Pernikahan ini, jika tetap dilangsungkan, bisa dianggap bigami. Penghulu terlihat gelisah. Ia membuka map yang kuberikan, membaca cepat, lalu memandang Farhan dengan canggung. "Benarkah, Pak Farhan, Anda masih terikat pernikahan?" Farhan tak menjawab. Mulutnya membuka, tapi tak ada suara keluar. Irma meletakkan buketnya. Wajahnya merah padam. Tangannya menggenggam sisi kursi. "Kamu kejam, Bu," katanya akhirnya. "Kenapa harus merusak kebahagiaan orang?" Aku tertawa pelan. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan manipulasi, itu bukan kebahagiaan, Irma. Itu jebakan dosa. Farhan berjalan ke arahku. "Sudahlah. Kamu mau apa sih sebenarnya?" Aku menatapnya. Mata yang dulu kupuja, kini hanya menyimpan bayangan laki-laki pengecut. "Kamu ingin tahu? Aku hanya ingin kamu malu. Sama seperti aku yang pernah dipermalukan. Aku ingin kamu merasa dihancurkan, karena aku pernah dihancurkan." Farhan terdiam. Irma berdiri, melangkah cepat ke arahku, tapi tubuhnya lemas sebelum sampai. Ia jatuh duduk di lantai, menangis keras. Riasannya luntur. Tamunya sendiri perlahan-lahan pergi dari kursi mereka, tak nyaman dengan situasi yang makin menegang. Penghulu menutup buku nikah. "Maaf, saya tak bisa melanjutkan akad ini. Ada masalah hukum yang harus diselesaikan lebih dulu." Aku membalikkan badan, berjalan pergi tanpa menoleh. Di belakangku, gemuruh suara tamu yang bubar memenuhi ruangan. Tapi aku tak peduli. Aku tak menangis. Aku tidak hancur. Aku hanya menuntaskan satu babak dari kisah balas dendamku. Aku berdiri di depan seluruh tamu undangan. Suara musik gamelan yang semula mengalun lembut, tiba-tiba terhenti seperti ditusuk jarum. Semua mata tertuju padaku. Perempuan berbaju kebaya merah darah, berdiri tegar di antara wangi melati dan taburan bunga pengantin. "Maaf, sebelum akad dimulai," kataku, dengan suara yang kutahan agar tidak bergetar, "boleh istri sah dari mempelai pria bicara sebentar?" Penghulu terlihat kaget. Tangan Farhan mengepal di pangkuannya. Irma pucat pasi. Beberapa orang mulai berbisik-bisik.
Seorang ibu yang duduk di kursi depan memegangi dadanya. Sok. Aku kenal ibu itu, Ibu Farhan. Kupandangi satu persatu mereka. Lalu dari tas tanganku, aku keluarkan dokumen. Ini salinan surat nikahku dengan Farhan Setiawan. Kami masih sah sebagai suami istri. Tidak pernah ada surat cerai, tidak ada gugatan, tidak ada sidang. Suara tamu mulai gaduh. Penghulu membuka mulutnya, hendak bicara, tapi aku lebih dulu melanjutkan. Ini, kataku sambil menyerahkan satu map kepada penghulu, adalah hasil pemeriksaan medis dari puskesmas tempat Irma periksa beberapa minggu lalu. Tidak ada kehamilan. Hanya gangguan haid karena stres. Tapi itu digunakan sebagai alasan untuk memaksa pernikahan ini terjadi. Kulihat mata Irma mulai berkaca-kaca. Tapi aku belum selesai. Aku tatap Farhan, lelaki yang dulu kupanggil suami, yang kutemani dari nol. Dan ini, kataku seraya menyodorkan foto-foto, adalah foto mereka. Di kamar tidurku. Di atas ranjang yang aku beli dari hasil menjahit siang malam. Di rumah yang aku jaga setiap malam sambil menunggunya pulang. Seseorang dari tamu terisak. Seorang ibu buru-buru menarik anaknya keluar dari ruangan. Beberapa laki-laki berdiri, seakan ingin menghentikan pertunjukan ini. Tapi aku tak peduli. Farhan dan Irma tidak bisa menikah hari ini, kataku tegas. Karena satu, mereka telah menghancurkan hidup orang lain. Dua, karena mereka belum bercerai dengan aku. Tiga, karena kehamilan yang disebut-sebut itu adalah kebohongan. Aku diam sejenak, menatap mereka. Hari ini seharusnya jadi awal bahagia bagi kalian, ya? Tapi aku rasa Tuhan tidak pernah tidur. Farhan berdiri. Rina, jangan buat malu keluarga. Aku tertawa pahit. Aku? Yang buat malu siapa? Hah? Aku hanya membuka topeng. Kalau kau takut malu, jangan pernah berkhianat. Irma menangis. Ibu Farhan menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya tak berkedip memandangku. Penghulu gelisah. Para tamu bergumam, seakan baru saja menyaksikan klimaks sinetron yang tak pernah mereka duga akan terjadi di dunia nyata. Ruangan yang semula dipenuhi doa dan harapan berubah menjadi lautan bisik-bisik tajam. Beberapa tamu mulai berdiri. Sebagian memalingkan wajah. Dan di tengah semua itu, Ibunda Farhan berdiri dengan suara menggema seperti petir di siang bolong. Kamu menjijikkan, Han. Kamu bikin malu keluarga. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ia menunjuk ke arah putranya sendiri dengan mata berkaca-kaca, napas tersengal karena emosi yang membuncah. Farhan tak sanggup menatap siapapun. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Muka yang tadi bersinar penuh percaya diri kini, tampak seperti serpihan kaca yang baru saja dihancurkan. Irma, ia sudah tak bisa berdiri tegak. Gaun putih panjang yang membalut tubuhnya kini terasa seperti kain pengikat aib. Ia terisak, tubuhnya limbung dan harus dipapah oleh seorang wanita yang tadi menjadi among tamu. Aku nggak tahu semua ini akan seburuk ini,
Katanya terbata-bata, tetapi siapa yang bisa percaya saat ia sendiri ikut mencicipi dosa? Aku berdiri tegak di tengah mereka. Dengan kebaya merah darah yang kupilih bukan untuk keanggunan, tapi untuk mengingatkan luka dan marah yang selama ini kupendam. Aku nggak datang buat merusak. Tapi aku juga bukan perempuan yang bisa kau sikat-sikat seenaknya lalu dibuang seperti sampah. Suaraku lantang. Tenang, tapi tajam. Farhan, kau bisa menghancurkan hatiku. Tapi jangan pernah pikir kau bisa mencuri hidupku dan menguburnya bersama perempuan ini. Penghulu yang sedari tadi terpaku kini mulai membereskan berkas-berkas. Ia menatap Farhan, lalu menatapku. Maaf, Pak, pernikahan tidak bisa dilanjutkan selama status hukum belum jelas. Katanya tenang, profesional. Tapi dinginnya ucapan itu seperti palu yang menancap di kepala Irma dan Farhan. Ibunda Farhan melangkah cepat ke arahku. Kupikir dia akan menamparku, tapi justru dia memelukku. Erat, sangat erat. Aku minta maaf. Nak, aku yang salah menilai Irma. Aku pikir dia baik. Tapi ternyata anakku yang bodoh ini sudah dibutakan. Air mataku tak bisa kutahan. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena rasa benar itu akhirnya berdiri di tempat yang semestinya. Tamu-tamu mulai meninggalkan gedung. Beberapa bisik-bisik terdengar. Pantas aja buru-buru nikah. Ternyata karena hamil bohongan. Duh, memalukan banget. Udah ngerebut suami orang, gagal nikah juga. Itu yang namanya karma ya, cepet banget datangnya. Irma semakin gemetar. Wajahnya basah oleh air mata dan make up yang luntur. Farhan masih diam, tak bicara sepatah kata pun. Aku mencintaimu, Farhan, gumam Irma, lirih. Tapi Farhan menepis tangannya pelan. Mungkin sadar bahwa yang ia hancurkan bukan hanya rumah tangga, tapi juga harga dirinya sendiri. Aku nggak tahu lagi siapa diriku sekarang, katanya lirih. Entah kepada siapa, mungkin kepada dirinya sendiri. Sebelum aku pergi, aku berkata, aku pernah percaya padamu, tapi kamu lebih memilih dusta dan tubuh daripada setia dan hati. Hari ini, kamu kehilangan semuanya. Aku melangkah pergi. Suara langkah kakiku menggema di lantai marmer. Tak ada satupun yang mengejarku. Dan kupikir itu tepat. Karena kadang balas dendam bukan tentang membalas dengan sakit, tapi membiarkan mereka menonton puing-puing hidup mereka runtuh. Persis seperti yang mereka lakukan padamu. Hujan turun deras malam itu. Denting air yang menghantam genteng terdengar, seperti irama luka yang tak kunjung reda. Aku duduk di ruang tamu, sendirian. Tak ada televisi menyala, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang memantul di sekeliling rumah yang kini terasa lega, karena tak lagi diisi oleh kehadiran palsu. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. 3 kali. Pelan, tapi penuh keraguan. Kupandangi pintu itu. Aku tahu siapa yang berdiri di baliknya, bahkan sebelum membukanya. Kakiku melangkah pelan. Tanganku membuka daun pintu dengan hati-hati. Dan di sana, berdirilah Farhan. Basah kuyup,
Jaketnya menempel di tubuh, rambutnya berantakan, dan matanya merah seolah habis terbakar air mata. "Erlina?" Suaranya parau. Aku tak menjawab. Mataku hanya memandangnya dalam-dalam. Ia menjatuhkan diri, berlutut di ambang pintu. Aku salah. Aku hilaf. Aku bodoh. Tangisnya pecah. "Maafkan aku, Erlina. Kumohon." Hujan makin deras, tapi aku tak bergerak. Aku kehilangan arah. "Irma, semua itu hanya pelarian," lanjutnya. "Hatiku tetap di rumah ini, di sisimu." Aku tertawa kecil, getir. "Hatimu? Farhan, kamu tidur di ranjang kita dengan perempuan lain. Kamu buat skenario hamil, kamu rencanakan pernikahan. Sementara aku ini siapa? Hah?" Farhan mengangkat wajahnya. Air matanya tak kalah deras dari hujan. "Kamu istriku, Erlina. Satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Aku sadar, setelah semua hancur aku sadar. Kamu sadar setelah aku berdiri di depan penghulu, menyelamatkanmu dari dosa yang bahkan tak pantas kau tolak. Aku minta kesempatan, Lin. Sekali saja." Aku menatapnya. Wajah yang dulu pernah kupuja, kini hanya membuatku merasa iba. Bukan cinta, hanya rasa kasihan yang dingin. Aku pernah menunggumu di ruang makan setiap malam. Aku pernah menunggu pelukanmu setiap kali kau pulang kerja. Aku pernah mendoakanmu saat kamu tidur sambil membelakangi tubuhku. Tapi sekarang, aku hanya ingin kamu pergi. Erlina, aku mohon. Kesetiaan tidak pantas diminta setelah kau bakar semua yang kupercaya. Farhan masih berlutut, tubuhnya gemetar. "Rumah ini bukan tempatmu lagi," kataku, kali ini tegas, nyaris tanpa emosi. "Dan aku bukan lagi perempuan yang akan memohon untuk dicintai." Ia tertunduk, tangannya mengepal. "Aku akan perbaiki semuanya, Lin. Demi kamu, demi kita. Kita itu sudah mati di hari kamu pilih kebohongan daripada kejujuran. Di saat kamu pulang ke rumah, tapi hatimu tinggal di tempat lain." Farhan memejamkan mata. Ada isak kecil dari bibirnya. "Aku kehabisan alasan," bisiknya. Aku mendekat. Kutatap matanya. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini?" Ia menggeleng. "Bukan perselingkuhanmu. Bukan Irma. Tapi caramu memandangku seolah aku tak cukup. Caramu membuatku merasa kotor karena mempertahankan rumah tangga ini sendirian." Farhan menunduk makin dalam. Ia menggenggam lututku, tapi aku mundur. "Aku berdiri di pelaminanmu, bukan untuk merusak pernikahan, tapi untuk menyelamatkan harga diriku sendiri. Aku ingin dunia tahu bahwa aku bukan perempuan yang diam saat diinjak." Ia mengusap wajahnya yang basah, entah oleh hujan atau air mata. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu takkan pernah menyakitiku seperti ini," kataku lirih.
Dan kalau kamu pernah jadi suami yang baik, cukup tunjukkan dengan cara kamu pergi. Hari ini juga. Farhan menggigit bibirnya. Perlahan ia bangkit. Berdiri dengan tubuh lunglai. Matanya menatapku untuk terakhir kali, sebelum akhirnya ia melangkah mundur. Aku menutup pintu perlahan. Hujan masih turun, tapi entah kenapa, malam itu aku merasa lebih ringan. Aku tak menangis. Aku tak hancur, rumah yang dulu kami bangun bersama. Dengan mimpi, rencana, dan janji-janji yang kini terasa hampa, kini bukan lagi tempat mengenang luka. Kusewa untuk tempat pengajian, ruang aman bagi perempuan, dan pelatihan keterampilan agar tak ada lagi yang merasa sekecil dulu seperti aku. Aku mendirikan komunitas kecil bernama Perempuan Sadar Diri. Kami tak berpakaian seragam, tapi hati kami satu. Untuk menyadarkan sesama bahwa cinta tak harus dibayar dengan air mata, dan kesabaran bukan alasan untuk diinjak-injak. Aku mulai menulis tentang luka, tentang intuisi yang sering kita abaikan karena terlalu cinta. Aku berbicara di forum-forum tentang suara perempuan yang selama ini dipadamkan oleh kata tahan dan terima. Dan pesanku hanya satu: jangan abaikan intuisi perempuan. Jangan pernah percaya bahwa diam artinya lemah. Dan Farhan, ia tinggal sendiri. Diam-diam ia mencoba menghubungiku. Katanya ingin bicara, tapi tak ada lagi ruang untuk dia dalam kisahku. Irma meninggalkannya sebulan kemudian. Kabur. Dengan uang tabungan dan wajah yang tak pernah lagi terdengar di berita keluarga mereka. Aku bukan Erlina yang dulu. Bukan perempuan yang rela bertahan hanya agar disebut istri yang baik. Aku adalah luka yang bertunas jadi kekuatan. Aku adalah perempuan yang belajar bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada memaafkan orang yang menginjak harga diri. Dan itu cukup.